Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kelompok 10 kali ini akan membahas tentang tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia yang beranggotakan Vivilia Putri dengan NIM 22033077, Himatul Azmi dengan 22033079, Khalifah Rohayati dengan NIM 22033080. Materi pertama akan dijelaskan oleh Himatul Azmi. Kepada Himatul Azmi disilahkan. Tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia yaitu A. Ki Hajar Dewantara, B. Muhammad Syafi'i, C. Kiai Haji Ahmad Dahlan, D. Rahma L. Yunusia. Jauh sebelum kemerdekaan RI, banyak tokoh dari Indonesia yang memiliki pemikiran maju, khususnya dalam bidang pendidikan. Beberapa tokoh pendidikan pribumi yang memberikan warna pendidikan sampai saat ini. Tokoh-tokoh tersebut adalah insan-insan bermanfaat yang memperjuangkan pendidikan dan sekaligus pejuang kemerdekaan yang berjuang melepaskan cengkraman penjajah dari bumi Indonesia. Beberapa tokoh pendidikan dan implementasi pemikiran mereka dalam pendidikan. A. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh yang dikenal sebagai pelopor pendidikan untuk masyarakat pribumi di Indonesia. Ketika masih di dalam masa penjajahan kolonial Belanda, beliau terlahir dengan nama Raden Mas Soehardi Swejaningrat yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau sendiri lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya kemudian diperingati sebagai setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Berdirinya perguruan Taman Siswa. Pada 3 Juli 1992, Ki Hajar Dewantara mendirikan National of Darwich Institute Taman Siswa atau yang lebih dikenal dengan perguruan Taman Siswa. Lembaga ini memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi bangsa Indonesia seperti para priai atau orang-orang Belanda. Prinsip perguruan taman siswa. Ingarsa sum tulada yang di depan memberikan teladan atau contoh. Ingmadia mangun karsa di tengah membangun prakarsa atau semangat. Tuturi handayani dari belakang memberikan dukungan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Khalifah Rohayati. Kepada Khalifah disilahkan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i lahir tahun 1893 di Ketapang, Kalimantan Barat, dan diangkat jadi anak oleh Ibrahim Marah Sultan dan Ibu Andung Khalifah. Pada tahun 1922, Muhammad Syafi'i menuntut ilmu di negeri Belanda dengan biaya sendiri. Di sini ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia sebagai ketua seksi pendidikan. Berdirinya Indische Nederlands School atau INS, yang dimana tujuan utama Syafi'i mendirikan INS adalah untuk mendidik agar anak-anak muda dapat berdiri sendiri dengan jiwa yang merdeka. Dengan berdirinya sekolah ini, berarti ia menentang sekolah-sekolah Hindia Belanda yang menyiapkan anak-anak untuk menjadi pegawai mereka saja. Kemudian, azas ruang pendidikan INS atau kayu tanam yaitu terdiri dari berpikir logis dan rasional, keaktifan atau kegiatan, memperlihatkan pembawaan anak, menentang intelektualisme, serta menentang anak-anak ke arah hidup yang merdeka melalui pendidikan hidup mandiri. Selanjutnya itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh Islam yang giat memperjuangkan umat Islam melalui bidang pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar, berkaidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, serta bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga tercipta masyarakat Islam yang benar-benar yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirinya pendidikan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 18 November yang bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta. Muhammadiyah itu sendiri merupakan gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang berkaidah Islam dan yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah serta bertujuan untuk meningkatkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga tercipta masyarakat Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, fungsi pendidikan Muhammadiyah itu terdiri dari yang pertama itu sebagai alat dakwah baik ke dalam maupun keluar anggota organisasi Muhammadiyah. Kemudian merupakan salah satu wahana untuk melaksanakan amal para anggota. Dan yang ketiga yaitu mensyukuri nikmat Tuhan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Hefilia Putri. Rahma El Yunusiah. Rahma El Yunusiah, seorang tokoh pendidikan dan perjuangan Islam wanita dari Sumatera Barat. Beliau lahir tepatnya di Padang Panjang pada tanggal 29 Desember 1900 dan wafat pada 26 Februari 1969 di tempat yang sama pula. Beliau dari pendiri Madrasah Diniyah Putri Padang Panjang, Sumatera Barat, yang merupakan perguruan tinggi wanita Islam pertama di Indonesia dan pelopor berdirinya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Sumatera Barat. Berdirinya perguruan diniyah Putri, Rahmah El Yunusiah mendirikan perguruan diniyah Putri di Padang Panjang pada 1 November 1923. Pendirian perguruan diniyah Putri ini dilatar belakangi oleh rasa ketidakpuasan terhadap diniyah school yang didirikan pada 1915 oleh kakak kandungnya Zainuddin Labai. Dasar pendidikan perguruan diniyah Putri. Pendidikan diniyah putri didasarkan pada ajaran Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Hal ini berarti bahwa segala kegiatan pendidikan yang dalam lingkungan perguruan ini seluruhnya didasarkan atas hikmah ajaran Islam yang pokok-pokoknya telah termasuk dalam Al-Quran. Maka dapat ditarik kesimpulan dari materi tersebut adalah peran tokoh-tokoh di dalam pendidikan Indonesia dalam sistem perkembangan pendidikan Indonesia memiliki pemikiran maju khusus dalam bidang pendidikan. Tokoh Indonesia yang memiliki pemikiran maju khusus dalam bidang pendidikan, beberapa tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Syafi'i, dan Rahmah El Yunusiah merupakan sejumlah tokoh pendidikan pribumi yang memberikan warna pendidikan sampai saat ini. Tokoh-tokoh tersebut adalah insan bermartabat yang memperjuangkan pendidikan yang sekaligus juragan kemerdekaan yang berjuang melepaskan cengkraman dari bumi Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.